Alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu mencintai Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup, hudal lil muttaqin. Pedoman hidup bagi orang-orang yang takwa. Di Aceh, Al-Qur'an itu adalah kitab pertama yang diajarkan kepada anak-anak. Jadi waktu balita kan, dalam limang tengkah harus buat mukaddam. Ya. Mukaddamnya juzama. Jadi sistem Baghdadi, ya sistem Baghdadi dalam sistem jino punan jino. Tapi sistem Baghdadi alif ba ta sa jim ha ha dai dai ra do sin sin ta la ta la gitu kan, dan seterusnya akhir buat wassalamu gitu kan. Tapi nalam dia yang menarik dah kan. Anakum betul kah? Lian nalam Abu Tausin Jaihaku Daudi kan. Oh luar biasa kan. Luar biasa. Kalau sistem sekarang di Taman Pendidikan Al-Quran metode Iqra. Itu kemudian ya. Tapi di kampung-kampung mungkin manteng sistem Baghdadi. Yang paling gawat waktu budaya nanti transmigran, orang Jawa. Awalnya nalimu patok-patok. Kan? Tapi masing-masing beda, luar biasa ya. Jadi kalau kami Lun mewakili Aceh Utara. Ya. Kalau kami anak-anak mengaji di Menasah waktu itu, yang mau mengaji nanti hari raya dikasih fitrah. Truk lere. Ya pulau, pulau budi. Kan karugo di dengar. Tiga lagi ya. Mungkin Pak Mulyadi menanjit. Sama Haji. Oh sama. Kan peng payah. Iya. Kuncinya di tanpeng. Iya. Ya, Nah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sambil kita berpuasa ya. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, karena puasa yang diterima oleh Allah tidak ada lain balasannya kecuali surga ya. Alhamdulillah. Ya. Kita dengar dulu sebuah puisi dari Ibu Hajah Fathiyah dengan judul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan itu adalah malam Al-Quran diturunkan. Setiap Ramadan datang, aku merindukannya ya Rabbi. Malam Lailatul Qadar nan syahdu sunyi, burung-burung bertafakur di sarangnya, pepohonan sujud dengan caranya sendiri, gunung-gunung dan laut bertasbih memuji Ilahi. Setiap malam itu lebih mulia dari 1000 bulan bagi hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan. Mantap ya, mantap sekali, di luar dugaan kita ya. Ternyata Ibu Hajah Fathiyah, alumni UIN Naraniri ini juga mampu membaca puisi secara baik, dan nanti ada satu lagi puisi akan dibacakan oleh Ibu Rubiati ya. Nanti ya. Nanti ada. Pemirsa TV, kita diskusi dulu ya. Kita diskusi dulu. Kita tanya pertama, mungkin saya mulai dari Mami sekarang ya. Menurut Mami, bagaimana seharusnya bagi adik-adik generasi muda sekarang yang sudah malas ya, sudah malas
buat rame-rame mencocok ayat atau tadarus di kampung-kampung. Menurut Mami bagaimana seharusnya? Jadi saya mengambil metode abu saya kan. Iya. Abu saya kalau kami puasa, siapa yang tidak puasa waktu jam berbuka di luar. Jadi dulu adik saya kecil, tidak boleh juga. Pergi dia jauh-jauh, habis itu dicari mas. Wih, pakai Mi. Jadi metode abu saya dulu kalau yang tidak puasa itu tidak boleh buka bersama. Jadi kebersamaan itu kami aja. Jadi adik saya nanti disuruh keluar, tidak puasa dulu. Tapi kalau ada yang puasa itu sudah jam 4 ditanya mau apa, tidak perlu nambah. Kami dulu nambah kan, tidak perlu apa. Jadi abu saya itu edukatif kali orangnya. Yeah. Jadi sesudah begitu besoknya adik saya kan kepingin mau puasa, mau kebersamaan. Hana ya dua kedai itu, ya dua kedai. Gua habis buka puasa je umur. Jadi inilah cara yang menjadi kesan bagi saya. Dan saya terapkan sama anak saya sekarang. Yang tidak puasa nak boleh masuk. Walaupun nanti makan juga. Itulah caranya. Maka setiap puasa saya selalu terkenang sama almarhum. Dan kemarin dia juga ulang tahun meninggalnya tanggal 26 April 1967. Saya kenang itu. Dan teman-teman saya juga nanti dibawa naik mobil sama abu saya. Naik mobil dibawa ke pantai, abu menjalan. Habis itu kalau dapat ikan dibagi semua. Jadi memang budaya puasa kebersamaan, budaya gotong royong inilah yang tidak habis-habisnya. Saya kenang kembali. Ya, baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.